Dari situlah akhirnya kemudian ketika Allah biarkan saja di padang mahsyar seperti itu, mulailah orang-orang berakal di antara mereka datang kepada Adam. Ya Adam, anta abul bashar, kau ini bapak manusia. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau iba kepada kami, lihat kondisi kami. Tapi Adam mengatakan tidak bisa, karena aku sudah pernah melakukan maksiat sehingga Allah murka, dan kemurkaannya tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Sebaiknya kau ke Nuh saja, datang kepada Nuh. Sama juga jawabannya. Kata Nuh, sebaiknya kau datang kepada Ibrahim. Sama pula jawabannya. Tidak bisa juga. Kata Ibrahim, sebaiknya kau datang kepada Nabi Musa. Musa pun sama. Bahkan kata Musa, sebaiknya datang kepada Isa. Jadi antara Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua mengatakan nafsi, nafsi, urus diri kalian, katanya. Kata Isa bin Maryam, sebaiknya kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang kepada Rasulullah. Baru Nabi SAW tidak menolak permintaannya dan mengatakan ana laha, kan ku coba. Maka Nabi SAW berangkat sendiri, kemudian mendekati arsy Allah, kemudian sujud di bawah arsy dengan sujud yang sangat lama. Kemudian Allah datang dan mengatakan irfa ra'saka ya Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal qul tusma, sal tu'ta, ishfa tushaffa. Katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, ku beri kau syafaat, kata Allah. Ini yang disebut dengan syafaatul uthma, syafaat khusus yang hanya diberikan kepada Rasul kita, tidak diberikan kepada para nabi. Nabi SAW bersabda, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku, kata Rasul, adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah syafaat, apa yang terjadi? Setelah syafaat, ardul amal. Allah akan memperlihatkan amalan kita, ikhwan. Makanya ada hadis yang mengatakan, nanti pada hari kiamat akan didatangkan manusia membawa pahala sebesar bukit Tihamah. Diperlihatkan amalannya besar sekali. Tiba-tiba kemudian amalan itu dihilangkan. Gara-gara apa? Karena orang itu suka bermaksiat sendirian. Jadi ada orang-orang yang diperlihatkan amalannya. Itu disebut ardul a'mal namanya. Baru setelah ardul a'mal masuk pada perkara hisab. Pertama orang kafir, kedua orang munafik, ketiga orang yang beriman. Adapun orang kafir ada yang mengatakan tidak dihisab. Apa yang mau dihisab? Amalannya sudah lebur-lebur. Makanya Allah mengatakan a'maluhum karamadin istaddat bihi, amal mereka sudah habis, lunas di dunia saja nggak diterima. Lalu apa yang mau dihisab? Ada yang berpendapat tidak akan dihisab orang kafir, langsung ke jahanam. Tapi ada juga mengatakan tetap dihisab untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hisabnya orang-orang mukmin ada dua. Ada yang disebut dengan hisaban yasira, mudah hisabnya. Ada yang disebut dengan hisaban asira, sulit hisabnya. Apa bedanya? Kata Nabi SAW, hisab yang mudah itu, orang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua apa yang dilakukan dia di dunia, tetapi dia tidak diwajibkan untuk menjawab, hanya mengiyahkan saja. Betul kamu zina? Iya. Betul kamu rampok? Iya. Betul kamu ini? Iya. Betul kamu itu? Iya. Betul kamu sholat? Iya. Betul kamu puasa? Iya, gitu saja. Habis itu Allah tutupi aibnya dan Allah ampuni dosanya. Itu hisab yasir, mudah. Tapi hisabnya ada yang sulit. Bagaimana caranya? Ketika dia tanya soal amalannya, dia bantah. Dia membantah Allah. Kamu juri? Enggak. Bantah namanya. Jadi sehingga harus datangkan saksi. Kata Nabi SAW, manukisha udzib. Siapa yang ketika dihisab ada bantah-bantahan, maka akan diazab orang ini. Itulah disebut hisaban asir, hisab yang sulit. Kalau dia sampai bantah-bantahan, berarti dia mendapatkan hisab yang sulit.
Tapi kalau tidak ada bantah-bantahan, dia hanya sekedar ikrar menetapkan apa yang ia lakukan saja, habis itu Allah tutup dan Allah ampuni, berarti dia mudah hisabnya. Itulah yang disebut dengan hisab mudah dan hisab sulit.